Di forum diskusi terus terang Ghost to Campus di UII Yogyakarta, 21 Mei 2026. Tio Ardianto berdiri di depan ratusan mahasiswa hukum dan menyampaikan satu pernyataan yang langsung membelah ruangan. Indonesia sudah memenuhi semua syarat untuk reformasi kedua. Demokrasi merosot, lembaga negara rusak, ekonomi menjelang krisis, rakyat tidak percaya pemimpinnya. Di video ini, kita akan dengarkan apa sebenarnya yang disampaikan Tio, dan kenapa pernyataannya itu bukan sekedar retorika mahasiswa. Mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Yang berbaik sangka pada penguasa, satu, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Insya Allah, saya yakin kalau UII dulu punya sejarah mempelopori gerakan, barangkali gerakan revolusi ke depan itu dimulai hari ini. Dan kriminalisasi, mencederai orang dan segala macam itu berlangsung pada tahapan mana? Pada sisi mana Anda menyaksikan? Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat, tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar. Kita punya memori yang begitu luar biasa, misalnya ya, tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023, yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap, barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan Pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa, dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. Satu, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII, karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Teman-teman, tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik, karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Pertanyaan kedua saya serahkan kepada Tio untuk berbagi pengalaman apa yang dilakukan mahasiswa atau yang seharusnya dilakukan. Selama pendidikan dibiayai oleh pajak rakyat, maka selama itulah kaum terdidik punya hutang pada rakyat. Setiap hal yang kita peroleh dari pendidikan, sejak dari taman kanak-kanak sampai hari ini perguruan tinggi, tidak mungkin kita dapatkan tanpa ada rakyat yang membiayai pendidikannya. Sebagaimana sebuah hutang, maka pertanyaannya buat kita semua yang menjadi kaum terdidik adalah, dengan cara apa kita akan melunasinya? Paling mendasar bagi saya, cara paling sederhana untuk melunasi hutang pada rakyat adalah dengan tidak nambah masalah. Karena masalah sudah terlalu banyak. Tidak ada satupun bidang di dalam kehidupan Indonesia yang tidak ada masalahnya. Jadi tidak nambah masalah saja sudah lumayan. Syukur-syukur kalau bisa menyelesaikan masalah. Kita semua hari ini marah. Siapa yang tidak marah ketika di antara 280 juta rakyat Indonesia yang pinter-pinter kayak gini, ya kok presidennya kayak gitu? Sampai saya punya kecurigaan ya. Pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Ini varian khusus ini. Varian khusus. Karena NPD-nya sudah tidak tertolong lagi. NPD itu kalau didukung dengan kecakapan dan kompetensi, mungkin kita rela. Tapi kalau NPD didukung dengan bahasanya Bung Rocky, kedunguan yang tidak tertolong, sekaligus kesombongan sehingga dia tidak belajar, maka jadi hal yang sangat wajar ketika dia bilang bahwa nggak usah khawatir dolar naik, orang desa nggak pakai dolar kok. Kita semua marah, tetapi PR-nya adalah bagaimana kemarahan itu kita konversi menjadi gerakan-gerakan revolusioner. Itu yang saya kira jadi PR hari ini, karena gerakan itu bertahun-tahun lamanya telah mengalami semacam fragmentasi luar biasa. Dahulu ketika kita upayakan kemerdekaan, gerakan yang ada adalah gerakan rakyat.
Ini nggak ada hubungannya sama partai-partai itu ya. Yang berjuang adalah gerakan rakyat. Sesudah merdeka, gerakannya terfragmentasi menjadi gerakan rakyat yang terdidik. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus yang ikut organisasi pergerakan. Entah itu BEM maupun organisasi ekstra. Hari ini, kalau kita mau jujur mengakui, gerakan rakyat terdidik di kampus yang berorganisasi, yang departemennya khusus untuk pergerakan. Mungkin ada 1-2 momentum sehingga rakyat sipil bergerak secara organik. Tetapi kalau kita bicara soal gerakan revolusioner, tidak cukup hanya karena 1-2 momentum kita bergerak. Karena kurang apa 17+8? Kurang apa Agustus tahun lalu? 13 orang meninggal selama demonstrasi. 6.000 ditahan dan ditersangkakan. Tapi hari ini, saya nggak ngomong hari ini di Jogja saya akan lawan, enggak ya? Tepuk tangan dulu. Tapi hari ini, Syahroni sudah masuk lagi ke DPR RI. Padahal 13 orang mati. Undang-undang perampasan aset, dan seluruh yang kita ucapkan ketika Agustus, tidak ada satupun yang muncul hilalnya untuk jadi cicilan dari perbaikan. Maka, saya harus kembali pada satu cara pandang ya. Saya pakai pendekatan muslim bahwa, barangkali, memang tidak bisa kita lakukan gerakan dengan membayangkan bahwa organisasi-organisasi yang ada hari ini akan bersikap sebagaimana yang sebelumnya pernah terjadi. Misalnya sebelum 98. Tadi disebut NU, Muhammadiyah, dan seterusnya itu. Barangkali memang tidak demikian cara kerja revolusi ke depan. Cara kerja revolusi ke depan adalah memastikan bahwa setiap orang itu berperan secara revolusioner. Allah sendiri mengajarkan pada kita, setiap kita sholat jamaah, bahwa kalau ada soft kosong, isilah itu. Maka mari kita temukan sebagai mahasiswa, kira-kira soft kosong mana yang bisa kita temu. Sayangnya, di dalam gerakan mahasiswa, tidak sedikit yang lebih senang nyenggol soft yang sudah terisi untuk ngisi soft itu. Jadi jangan heran, kalau ada pemilihan-pemilihan ketua tertentu, pimpinan organisasi tertentu, itu rebutannya bukan main. Dan ini adalah kenyataan yang harus sama-sama kita akui secara terus terang. Bahwa gerakan kita punya PR. Dan barangkali cara untuk menuntaskan PR itu adalah dengan kita semua untuk mengisi soft kosongnya. Insya Allah, saya yakin kalau UII dulu punya sejarah mempelopori gerakan, barangkali gerakan revolusi ke depan itu dimulai hari ini dan dimulai di sini. Tepuk tangan buat Tio.